hasil diskusi kami yang berjudul Artikel Ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faradinda Putri. Saya Tria Hafina Sution. Saya Ulfa Hana. Dan saya Sri Mulyani. Dan saya Rustika Ayu Nurul. Inilah hasil diskusi kami. Pentingnya artikel ilmiah. Sebagai mahasiswa, kita sering sekali mendapatkan tugas dari dosen untuk membuat sebuah tulisan atau tugas-tugas lainnya, misalnya seperti makalah. Tugas itu sebenarnya adalah artikel ilmiah. Pentingnya artikel ilmiah yaitu untuk dapat mengerjakan tugas-tugas penulisan dengan lebih mudah. Kita juga dapat melaporkan penelitian dalam bentuk artikel. Dan kita juga akan dapat mengemukakan pendapat dengan ragam yang sesuai dengan target pembaca yang dituju. Selain pentingnya artikel ilmiah, dengan kita mengetahui tata cara penulisan artikel ilmiah, kita akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama yaitu kita akan lebih mudah membaca artikel. Yang kedua, kita akan dapat menulisnya dengan struktur teks dan pilihan bahasa yang tepat. Keuntungan kita akan lebih banyak pada saat kita membaca materi lain, seperti buku dan laporan penelitian yang lebih panjang. Misalnya seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Media publikasi artikel ilmiah. Media publikasi teks artikel ilmiah baik teks artikel konseptual, artikel penelitian, dan artikel ilmiah populer dapat dipublikasikan di berbagai forum dan media. Di antaranya yang pertama yaitu buku atau teks pelajaran. Buku yang selama ini kita baca bisa jadi hal tersebut merupakan hasil dari publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh penerbitnya. Yang kedua, presentasi pada forum ilmiah. Mempresentasikan karya pada suatu forum juga merupakan salah satu bentuk publikasi ilmiah. Yang ketiga yaitu laporan penelitian. Adapun bentuk-bentuk dari publikasi ilmiah dengan jenis penelitian yaitu jurnal, skripsi, tesis, disertasi, makalah. Yang keempat yaitu tulisan ilmiah populer. Tulisan ilmiah yang biasanya diterbitkan di koran, majalah, atau media lain juga bisa disebut sebagai salah satu bentuk dari publikasinya. Yang kelima yaitu proceeding konferensi. Proceeding konferensi adalah kumpulan abstrak berupa ringkasan pembicaraan atau poster yang dipresentasikan pada konferensi ilmiah dalam bentuk buku. Yang keenam yaitu paper atau makalah penelitian. Paper adalah artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional dan jurnal nasional dengan bercirikan ilmiah berkisar dari beberapa halaman hingga beberapa lusin halaman. Teks laporan secara bersama-sama. 1. Merekonstruksi teks laporan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara bersama-sama berdasarkan teks laporan yang sudah ada, baik laporan penelitian maupun laporan kegiatan. Teks laporan ini dapat ditemukan di perpustakaan atau melalui internet. Ada dasarnya merekonstruksi laporan adalah menyusun kembali teks dengan menggunakan bahasa sendiri tetapi dengan tetap mempertahankan struktur teks, isi, dan genre mikro yang ada. 2. Menyusun teks laporan yang baru. Laporan yang ada di dalam teks yang baru tersusun dengan struktur teksnya, genre makro yang dapat digunakan di dalamnya, dan formulasi bahasanya, tetapi pokok persoalan yang dapat diteliti atau kegiatan yang dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya ke bagian D. D ini membangun teks artikel ilmiah secara mandiri. Ini terbagi atas dua. Yang pertama membuat rangkuman dan yang kedua membuat tugas dan proyek tentang teks artikel ilmiah. Nah, yang pertama tadi rangkuman. Rangkuman ini harus membuat keseluruhan isi bab dan kita harus membuat 2 buah rangkuman masing-masing untuk materi proposal penelitian dan untuk proposal kegiatan. Agar tidak terlalu panjang, rangkuman sebaiknya kita tulis dalam 3 paragraf saja. Selanjutnya kita dapat menyampaikan hasil rangkuman itu dalam forum diskusi. Mungkin gagasan dan pendapat kita berbeda dengan gagasan dan pendapat teman kita.
Hal itu wajar terjadi, tetapi melalui forum diskusi semacam itu, kita dapat menerima pendapat orang lain dan memposisikan diri sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, kita dapat memperbaiki rangkuman yang telah kita buat. Dan masalah yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks artikel ilmiah. Seperti proposal penelitian di bidang IPA dan IPS, kita dapat mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan di antara keduanya dalam hal struktur teks, genre, maupun formulasi bahasa yang digunakan. Dan kita dapat menyusun jawaban dalam teks dengan genre diskusi. Dan kita dapat mencari 2 atau 3 proposal kegiatan tentang apapun itu dan mengidentifikasikannya proposal itu dalam hal struktur teks, genre, dan formulasi bahasanya.